operasi untuk membuang granulasi dan kolesteatomanya dan menghindari supaya jangan terjadi komplikasi yang lebih berat. Slide. OMSK dapat menimbulkan gangguan pendengaran sehingga diperlukan pemeriksaan pendengaran. Pada fasilitas-fasilitas yang tidak memiliki fasilitas alat pemeriksaan yang memadai bisa dilakukan tes fisik dan karputala. Walaupun sekarang sudah banyak ditinggalkan, tapi masih dilakukan pada sentra-sentra pendidikan. Biasanya kita langsung melakukan tindakan audiometri pada orang dewasa, ya audiometri, dan kemudian dilanjutkan tata laksana guna meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Tata laksana itu disesuaikan dengan kompetensi. Berhubung ini webinar ini diprioritaskan untuk awam dan dokter umum, maka penting sekali mengerti sebagai dokter umum kompetensi yang bisa dilakukan untuk pada kasus-kasus yang seperti ini. Mestinya sudah bisa melakukan pembersihan telinga, pemberian antibiotik, dan merujuk apabila ditemukan tanda-tanda berupa terdapatnya granulasi pada telinga dalam, atau sudah berlangsung lama ini, atau ditemukan darah, atau sudah ditemukan kolesteatoma. Dan kolesteatoma ini biasanya dicirikan dengan bau yang khas pada sekret telinga tersebut. Ya, dirujuk itu tujuannya untuk mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Biasanya kalau di THT akan dirujuk ke divisi otologi yang memang sudah lebih mendalam mengenai telinga. Itu juga kadang-kadang kalau memang mengalami gangguan pendengaran tapi tidak ditemukan kegawatan pada OMSK-nya, artinya sudah perforasi kering yang bagus membentukkan alat mendengar dan ditemukan tulisan surineural, bisa langsung dibantu dengan alat bantu dengar. Slide. Ini adalah contoh pemeriksaan pendengaran tes bisik modifikasi. Tes ini sangat subjektif karena dilakukan antara pemeriksa dan pendengar. Pemeriksa melakukan pembisikan yaitu dengan menggunakan kata-kata yang tertulis di atas, di tangan dan kiri berurutan. Normal bila penderita dapat mengulangi 80% kata yang dibisikkan dengan benar, ya. Tapi ini juga harus disesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini, kondisi pandemi COVID-19 ini, karena ini betul-betul dekat dengan pemeriksanya tes bisik ini, ya. Sudah jarang dilakukan, tapi masih saya temui kadang-kadang pada pemeriksaan general check-up pada beberapa fasilitas kesehatan yang tidak memiliki alat audiometri. Ya, baik, slide. Nah, ini juga tes pemeriksaan karputala juga sudah banyak ditinggalkan karena memang sama seperti halnya tes fisik, ini sangat-sangat subjektif dan boleh dibilang tingkat kenyamanan kurang bagi penderitanya, gitu ya. Ada tes Rina, Swaba, Weber, Bing, dan lain-lain. Pada sentra pendidikan masih sering dilakukan untuk pendidikan. Slide. Nah, ini yang sering sekarang dilakukan adalah tes odometri nada murni. Banyak dilakukan pada screening pekerja, kemudian pada fasilitas sudah mempunyai alat ini, gitu ya. Ini juga subjektif, tapi sedikit lebih baik dan sedikit lebih objektif dibanding penggunaan tes bisik atau karputala. Karena ini sudah menggunakan alat, ya. Biasanya dilakukan dalam ruang kedap suara yang kekedapannya kurang dari 25 desibel biasanya, seperti itu. Malah sama sekali tidak ada suara lain yang bisa terdengar dari luar. Tujuannya agar memang penderita fokus hanya mendengar suara yang ditimbulkan oleh alat tersebut. Dan penderita akan dikasih alat untuk bila mendengar alat tersebut, dia akan menunjuk alat tersebut agar dicatat oleh alat atau audiologis yang memeriksa. Bisa dilakukan mulai umur anak di atas 6 tahun apabila sudah cukup mengerti sampai dewasa. Kemudian diperiksa adalah air conduction atau hantaran udara dan bone conduction atau
hantaran tulang untuk mengetahui jenis ketulian dan derajat ketulian. Jadi bisa dilihat derajat ketuliannya berapa desibel, pada frekuensi berapa, apakah ini tuli konduksi, apa ini tuli sensorineural ataukah ini tuli mixed hearing loss atau gabungan dari tuli konduksi dan tuli sensorineural, tuli saraf. Slide. Nah, ini kotoran telinga. Kotoran telinga ini kadang-kadang masih menjadi suatu masalah, terutama di vaskes-vaskes pelayanan pertama. Karena di sini audiens banyak yang awam dan banyak yang dokter umum, penting sekali saya jelaskan bahwa kotoran telinga ini dapat menimbulkan gangguan pendengaran konduksi, atau kadang minimal seringkali penderita mengeluh berdengung penuh atau berdenging atau tertutup pada kondisi seperti ini. Inilah pentingnya pemeriksaan fisik kita dengan melakukan otoskopi untuk melihat ada tidak kotoran telinga. Memang ada derajat-derajat kotoran telinga yang apabila betul-betul menyumbat yang telinga sampai sama sekali tidak ada celah atau tidak bisa kita melihat ginang telinga yang baik akibat tertutup akan menimbulkan keluhan tuli konduksi. Dan biasanya pada vaskes pertama mesti sudah dapat melakukan tindakan pembersihan liang telinga tersebut. Yang paling aman biasanya dengan melakukan pelunakan kotoran telinga tersebut, dengan melakukan pemberian penetesan obat-obat tertentu dalam kurun waktu 3 hari, 4 hari, kemudian dilakukan pembersihan yang paling aman dengan menggunakan teknik spooling atau pencucian atau penyemprotan dengan aqua, air steril dengan suhu yang minimal suhu cairan tersebut sama dengan suhu tubuh. Jangan kurang dari suhu tubuh karena akan menimbulkan rangsangan yang bisa menimbulkan pusing atau vertigo. Jadi dilakukan penyemprotan dengan menggunakan air steril dengan suhu minimal sama dengan suhu tubuh atau lebih hangat dari suhu tubuh sedikit. Slide. Serumen ini merupakan produk dari bulu rambut, ya, bulu rambut yang ada di liang telinga, yang tumbuh hanya sepertiga luar liang telinga. Nah, di bawah bulu rambut tersebut terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak yang memproduksi keringat dan kelenjar minyak. Itulah 2 komponen penting terbentuk telinga, kelenjar keringat, kelenjar minyak, kulit mati atau orang awam sering disebut daki gitu ya, karena kulit liang telinga juga akan mati dan bertumbuh pada usia sekitar 30-40 hari. Kemudian juga penumpukan dari hal-hal yang lain, misalnya bedak, debu dan sebagainya. Kemudian sabun juga bisa gitu ya, kadang-kadang ada yang mandi tidak bersih. Kemudian apabila produksinya berlebihan atau memang produksi normal tapi jarang dibersihkan dan sehingga menumpuk bisa mengganggu pendengaran, ini perlu dibersihkan. Caranya banyak ya, bisa diekstraksi, irigasi telinga atau spooling atau yang dicuci saya sebut tadi, atau dengan penyedotan dan sebagainya lainnya disesuaikan dengan kondisi saat kita melihat kotoran telinga tersebut. Nah, jadi tidak semua kotoran telinga bisa diekstraksi, tidak semua kotoran telinga bisa diirigasi, tidak semua kotoran telinga harus di spooling atau dicuci. Jadi tergantung dari kondisi kotorannya, gitu ya. Kemudian harus dilakukan sesuai dengan kompetensi. Hati-hati, kadang-kadang pada anak-anak yang tidak disadari banyak sekali terdapat kotoran telinga ini sehingga mengganggu kegiatan di sekolahnya sehingga prestasi bisa menurun ya. Ini di gambar bisa kita lihat untuk menilainya bisa lakukan tindakan otoskopi, kemudian didapatkan gambar serumen proof ini atau serumen obsturan yang artinya betul-betul menutup sama sekali liang telinga sehingga tidak dapat menghantarkan suara yang bisa ditangkap oleh ginang telinga. Nah, ini adalah gambar irigasi ya, pencucian kotoran telinga yang sudah dilunakkan atau yang sudah lembut. Slide. Penggunaan cotton bud. Sebetulnya penggunaan cotton bud
tidak berbahaya asal tahu cara penggunaan, tahu batas mana digunakan, dan tahu kondisi kotoran telinganya. Kalau kotoran telinganya keras, kotoran telinganya menutup sama sekali seperti tadi, itu tentunya tidak akan bisa dikorek-korek dengan cotton bud, malah akan menimbulkan bahaya, iritasi, dan atau kotoran telinga malah terdorong ke dalam seperti itu ya. Jadi sebaiknya sebelum menggunakan cotton bud, baik konsultasi ke dokter untuk bisa mengajarkan atau paling tidak mengerti bahayanya penggunaan cotton bud. Slide. Tuli akibat paparan bising ini biasanya dialami oleh penderita-penderita yang bekerja pada tempat-tempat dengan tingkat kebisingan yang tinggi. Ya, bisa pegawai pabrik, petugas lapangan udara, orang-orang pekerja malam, diskotik, maaf, seperti itu ya, atau orang-orang yang kegiatannya sehari-hari dekat dengan sumber suara yang besar, ya. Sering juga disebut sebagai noise induced hearing loss, ya. Slide. Gangguan pendengaran yang terjadi karena paparan terhadap bising yang bisa berlangsung lama, gitu ya. Biasanya pada pekerja pabrik, kerja wahana mainan yang berbunyi besar, frekuensi tinggi, kemudian anak-anak yang mendengar musik yang menggunakan headset. Ini memang sudah penelitian nanti disebutkan berapa menit, berapa intensitasnya itu dapat mengganggu pendengaran. Biasanya pada gangguan-gangguan akibat induced hearing loss ini, keluhan terutama adalah telinga berdenging, pendengaran menurun, biasanya bertahap, kemudian sulit menangkap percakapan. Dan jeleknya biasanya noise induced hearing loss ini bersifat irreversible atau tidak bisa diperbaiki. Pemeriksaannya bisa menggunakan tes bisik, tes kaputala, atau yang lebih sering digunakan sekarang adalah audiometri, ya. Audiometri. Maka akan didapati biasanya tuli sensorineural atau saraf. Maka perlu atau tidak alat dengar tentunya tergantung dari derajat penurunan pendengaran. Karena alat bantu dengar ini sama seperti kacamata, membantu untuk yang kurang, bukan untuk memperbaiki. Slide. Ini penting edukasi terhadap anak-anak atau orang dewasa bahwa memakai alat pelindungan telinga pada saat bekerja itu sangat penting. Mengurangi paparan bising juga penting. Nah ini ada penelitian menyebutkan penggunaan headset dengan volume 60 desibel, 60 menit per hari sudah bisa menimbulkan gangguan pendengaran. Ya. Pada penderita-penderita yang bekerja di daerah kebisingan tinggi, itu sebaiknya menggunakan earplug, seperti yang dilihat pada gambar yang paling ujung, dan juga berikutnya ditentukan pada penggunaan earmuff, jadi double, supaya lebih terproteksi lagi. Slide. Tuli akibat usia lanjut atau presbiakusis. Tuli akibat usia lanjut ini biasanya bersifat degeneratif atau memang kerusakan dari organ-organ pendengaran yang bersifat degeneratif dan juga biasanya irreversible, ya. Biasanya diderita oleh orang tua. Slide. Biasanya diderita usia di atas 60 tahun, terjadi turun pendengaran, disertai kadang dengan berdenging, mulai disulit menangkap percakapan antar sesama manula, gitu ya, atau dengan orang lain yang berada di sekitar, gitu. Perintah mudah marah, karena apa? Karena suaranya besar, tapi masih juga tidak mendengar, gitu ya. Mulai merasa minder. Nah, ini perlu dilakukan tes bisik atau tes garbutala. Nah, pada kondisi seperti ini kan tentunya akan sulit dilakukan tes bisik atau tes garbutala. Makanya yang paling sering dilakukan adalah tes audiometri, di mana pada tes audiometri itu didapati gambarannya khas seperti ini, atau disebut juga dengan sloping down, ya, sloping down. Nah, ini apabila didapati dengan gangguan sensorineural seperti tersebut di sini, maka penata laksana yang paling baik adalah yaitu kalau tidak ada gangguan sumbatan, tidak ada gangguan anatomi, maka alat bantu dengar pilihan terbaik. Dan memberi pengertian kepada keluarga bahwa alat ini hanya mensupport penderita,
agar dapat mendengar dengan baik. Sama halnya dengan alat, sama halnya dengan kacamata, dipakai akan bermanfaat dan tidak dipakai tidak akan bermanfaat. Baik, slide berikutnya. Baik, terima kasih sudah mendengar paparan dari saya. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi masyarakat awam dan juga dokter umum yang mendengar. Dan saya yakin apabila ada dokter spesialis yang berkompeten di bidang ini, misalnya dokter-dokter THTKL yang konsultan neurootologi atau konsultan otologi yang ingin bergabung bersumbangsih pendapat, pengetahuan tentang bidang masing-masing, kami persilakan. Karena dengan banyaknya pendapat, makin banyak kita mendapat pengetahuan. Makin dapat pengetahuan, makin banyak pengertian yang didengarkan oleh masyarakat awam dan dokter umum yang lebih bermanfaat di kedepannya. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sungguh ini ya Mbak, detail sekali. Terima kasih Dr. Ronaldi atas penjelasan yang sangat-sangat jelas. Jadi memang banyak ya Mbak Rizka ya ilmu yang baru yang kita dapat pendengaran nih dari yang memang gangguan pendengaran kan nggak mengenal usia nih, dari yang baru lahir sampai yang sudah dewasa lanjut dibahas tadi sama dokter. Ya, dokter sudah ada beberapa pertanyaan. Baik. Langsung kita tanyakan saja ya dok ya. Ini ada beberapa. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan dari Ibu Hani. Ada 4 pertanyaan nih Mbak Dini. Satu orang jadi 4 pertanyaan. Borong ya. Silakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Baik, silakan. Jadi yang pertama dong, pertanyaannya, apakah deteksi dini gangguan pendengaran pada bayi dilakukan untuk semua bayi atau bayi dengan indikasi tertentu? Oke. Saya langsung jawab? Boleh dok. Sebaiknya sebetulnya pada beberapa fasilitas kesehatan yang sudah maju itu sudah dilengkapi atau sudah boleh tanda kutip diwajibkan untuk screening pendengaran bayi-bayi yang baru lahir dari usia 2 hari sampai 7 hari. Ada tidak faktor risiko. Ya, jadi memang seharusnya seperti itu. Guna kadang-kadang kita kan tidak aware apakah anak kita ini, bayi kita ini memang ada faktor risiko atau tidak, atau mengalami gangguan pendengaran atau tidak. Ini juga menjawab pertanyaan yang tadi yang bahwa atau hanya faktor risiko saja. Sedangkan yang tidak ada faktor risiko pun sebetulnya sebaiknya dilakukan tes. Karena tes ini perlu dijelaskan pada orang awam bahwa tes ini tidak berdampak buruk kepada bayinya karena tidak invasif tes ini. Biasanya kita lakukan tes OAE, screening, hanya untuk menilai dari liang telinga sampai sel luar rambut. Jadi penting sekali digalakkan terutama pada rumah sakit yang mempunyai fasilitas untuk melakukan screening. Tes OAE ini ada maupun tidak ada faktor risiko pada janin yang pada bayi yang baru lahir. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak dokter. Oke, selanjutnya Mbak Dini masih ada 2 pertanyaan lagi dari Ibu Hani. Ya, yang kedua dokter pertanyaannya, mohon penjelasan apabila ada anak dengan gangguan pendengaran parsial dan menggunakan ABD di satu telinga yang bermasalah saja, bagaimana cara kita mengetahui keberhasilan penggunaan ABD-nya, dok? Baik, seperti saya bilang, penggunaan ABD kalau ini pada kasus-kasus anak-anak yang sebelumnya sudah mendengar dengan normal, kemudian terjadi penurunan pendengaran, alat ABD tersebut bukan untuk memperbaiki kembali ke posisi normal, tapi adalah untuk memperbaiki kualitas pendengarannya, sama seperti halnya kacamata. Akan bermanfaat kalau dipakai dan akan tidak bermanfaat kalau tidak dipakai.
Begitu juga alat bantu dengar. Berbeda pada alat bantu dengar yang dipergunakan pada anak-anak bayi sebagai habilitasi ya. Itu biasa dilakukan pada anak-anak yang sudah lakukan pemeriksaan lengkap sampai ke BERA, ditemukan gangguan pendengaran, maka kita menggunakan alat pendengar untuk habilitasi atau kebiasaan yang nanti dievaluasi selanjutnya menggunakan metode pemeriksaan lebih lanjut, dan biasanya akan berlangsung tindakan lebih lanjut biasa dengan proses penanaman cochlear implant. Karena biasanya gangguan pendengaran yang disebabkan kongenital biasanya irreversible artinya tidak bisa diperbaiki, dan kita cari sumber masalah di mana dan kita perbaiki. Jadi balik ke pertanyaan Ibu tadi, kalau dia hanya satu sisi yang sebelumnya sudah bisa mendengar dan pada usia tertentu pendengar menurun dan menggunakan ABD, boleh saja kalau kita kembali untuk mengevaluasi pendengaran anak tersebut untuk menilai apakah anak tersebut tetap pendengarannya atau memberat. Nah, kalau dia memberat tentunya harus dilakukan pemeriksaan ulang guna dilakukan asesmen lebih ulang dan tata laksana ulang. Tapi kalau ditanya saya, kalau untuk fungsi evaluasinya ya untuk mengevaluasi pendengaran saja, bukan evaluasi perbaikan dari penggunaan alat tersebut. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dok, untuk hasil tes BERA atau SSR dilakukan satu kali saja, itu apakah bisa dijadikan acuan untuk pemakaian alat bantu dengar dok? Jadi pemeriksaan telinga itu kalau dia BERA atau SSR itu pemeriksaan yang subjektif, ya, subjektif. Artinya betul-betul yang dideteksi adalah gelombang otaknya, ya, gelombang 5-nya. Jadi menurut saya itu sudah cukup menjadi bukti untuk dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan penggunaan alat bantu dengar seperti itu ya. Tapi ya memang kadang-kadang pada keluarga-keluarga tertentu, orang tua tertentu kadang-kadang ada rasa tidak percaya, bukan terhadap pemeriksaan, tapi tidak percaya bahwa anaknya mengalami gangguan pendengaran atau tidak gitu. Karena banyak saya temukan pada pasien itu datang dengan keluhan waktu mau dilakukan biasanya tes BERA ini disuruh oleh sejawat spesialis anak tumbuh kembang biasanya ya, karena di keluhan tidak respon. Nah, tapi sang orang tua bersikeras bahwa kalau dia mendengar bunyi motor orang tuanya datang atau mendengar bunyi handphone atau melihat TV, anaknya itu bisa mendengar, kesannya seperti itu. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan BERA dan SSR didapati memang terjadi gangguan pendengaran yang berat seperti itu. Nah, itu kadang-kadang ada efek denial. Boleh saja kalau memang kita melakukan pemeriksaan BERA atau SSR ulang, ya, indikasi sosial tentunya untuk membuat memastikan untuk menyamankan keluarganya. Tapi kalau dari kami dokter THT biasa 1 kali pemeriksaan BERA atau SSR sudah cukup untuk menjadi bukti dilakukan penata laksanaan seperti itu. Dan harus diingat juga, harus diperhatikan juga, seperti saya bilang tadi, salah satu syarat untuk pemeriksaan BERA atau SSR anaknya harus tenang. Nah, kadang-kadang untuk mencapai tenang ini kita harus menggunakan obat-obatan ya untuk menenangkan, untuk menidurkan pasiennya. Kalau ditanya saya, adakah dampak dari penggunaan alat pemeriksaan BERA sama SSR sejauh pengetahuan saya tidak ada. Tapi yang kita takutkan adalah dampak penggunaan obat sedasi yang kita pakai. Gitu ya, kita tidak pernah tahu apakah dia alergi, karena efek sampingnya salah satunya adalah alergi dan depresi pernapasan. Makanya penggunaan obat tersebut pada pemeriksaan BERA atau SSR sebetulnya wajib didampingi oleh dokter atau sepengetahuan dokter THT-nya atau dekat dengan dokter THT-nya saat pemeriksaan tersebut berlangsung.
Mungkin itu saja. Silakan. Baik. Terima kasih banyak dokter. Semoga sudah cukup menjawab Ibu Harni. Ya. Nanti apabila kalau masih belum jelas bisa lanjut pertanyaan di kolom chat. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter. Baik. Jadi dokter kita agak mau sharing dulu nih sedikit ya dok ya. Jadi kita pernah ketemu gitu dok ya satu kasus. Pasien ini sekitar usia 20 tahunan dok, akhir 20 tahun, saya lupa tepatnya berapa. Jadi dia ini mengeluhkan agak susah mendengar, terutama di situasi-situasi yang ramai. Contohnya seperti kayak di kantor nih gitu kan, dia ruangannya agak terbuka, terus temen yang ngobrol dia agak kesulitan gitu dok. Jadi beliau berinisiatif untuk melakukan tes pendengaran. Gitu. Setelah kita melakukan tes pendengaran, ternyata hasilnya itu masih normal dok, sekitar 20 desibel. Nah itu penyebabnya kenapa ya dok? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi sebetulnya yang idealnya sebelum dilakukan pemeriksaan pendengaran sebaiknya diperhatikan dulu telinga penderita ya, apakah bersih, apakah gendang telinganya bagus, tidak ada bolong, tidak ada infeksi gitu ya. Kemudian juga apakah penderita dalam kondisi tidak batuk pilek gitu ya. Balik lagi kita sebut tes audiometri itu sangat-sangat subjektif. Tapi kewajiban kita sebagai dokter THT tidak bisa saja langsung mendengarkan keluhan itu dan langsung dilakukan tes pendengaran. Tentunya harus dilakukan pemeriksaan fisik untuk menilai kondisi telinganya seperti saya sebutkan tadi. Pada kasus tersebut di atas bisa saja terjadi antara lain biasanya adalah gangguan perhatian penyebabnya, gangguan perhatian. Biasanya kalau dia berada di lingkungan yang ramai dan banyak mendengar omongan orang yang tidak satu sumber, dia akan kesulitan. Tapi hanya pada pada satu penderita pada satu sumber suara saja, misalnya dia berbicara dengan satu orang, walaupun dia membelakangi tidak melihat, dia akan merasa mendengar dengan normal. Artinya ini pada kasus ini biasanya hanya gangguan perhatian. Ya, nah itu kadang-kadang juga menjadi suatu masalah tersendiri. Mungkin bisa menjawab, silakan. Ya, jadi kalau tempo hari kita pernah kita tes otoskopi juga ada memang bersih dokter dan gendang telinga juga masih utuh. Kita timpano juga memang hasilnya baik, tipe A gitu. Jadi beliau juga sempat menanyakan nih dok, mungkin ada nggak solusi buat saya gitu? Karena kan pakai alat bantu dengar pun nggak bisa ya dok, karena memang betul, masih bagus nih, terus dia harus. Tapi dia ada kendala gitu dok di tempat-tempat yang ramai terutama gitu dok. Ya, coba dievaluasi, dianamnesis atau dilakukan pemeriksaan. Bisa dilakukan pemeriksaan timpanometri juga. Kita lihat compliance dari gendang telinganya juga ya, bisa kita lihat compliance gendang telinganya juga. Atau dengan anamnesis, coba anamnesis. Di anamnesis bisa beranamnesis berbarengan atau anamnesis terpisah dengan keluarga penderita. Bagaimana kalau di rumah atau di lingkungan keluarganya? Apakah juga demikian? Misalnya berbicara hanya pada istrinya, misalnya pada anaknya, berhadapan saja. Nah itu apakah bisa mendengar yang baik, bisa berkomunikasi baik, atau hanya pada saat-saat ramai saja seperti itu. Tapi kalau memang masih juga seperti itu, ada baiknya pada kasus-kasus demikian dikonsulkan kepada spesialis THT KL yang konsultan neurootologi